Baik, selamat siang semua. Hari ini kita akan melanjutkan file dari atau project dari Love Laundry 1 yang sudah kita buat. Hari ini kita akan membuat file login atau form input loginnya. Oke, kita langsung saja di file petugas. Kita akan membuat file baru yaitu login.php. Di file login ini kita akan membuat form inputnya, lalu style atau animasi agar terlihat menarik. Jadi kita pindahkan dulu ke login. Nah, belum ada apa-apa. Kita akan buat dulu seperti biasa. Kita buat HTML-nya, kerangka HTML dari header, dan sekarang kita taruh titelnya yaitu login.
Selanjutnya kita akan membuat style ya, atau animasi dari halaman web dari login. Tampilan CSS-nya sudah saya copy dan tinggal kita pastekan saja di dalam script login. Ini adalah file CSS-nya, bisa kita copy saja. Kita taruh di bagian style. Oke, kita save. Selanjutnya kita akan membuat kotak untuk file loginnya, kotak penghiasnya bukan form inputnya. Kita namakan saja login petugas. Oke, coba kita buka dulu filenya. Oke, masih seperti ini karena belum jadi ya, tapi animasinya sudah jadi. Selanjutnya kita akan buat form inputnya. Form ini kita memakai metode post yang nanti akan saat diklik dia akan memeriksa pada file checklogin.php. Nanti kita akan buat satu file lagi yang nama checklogin.php. Metodenya itu post, nanti kita akan buat dengan metode post. Kalau dia memakai get, berarti kita akan membuat dengan metode get. Selanjutnya kita akan buat input grupnya. Kita membuat file kelasnya yaitu form control dengan tipenya email. Namanya juga email, lalu placeholder
misalnya masukkan email lalu yang kedua sama, kita tinggal buat itu password. Password input form control, lalu required type-nya kita kasih pas agar saat diketik dia hilang, dia tidak muncul angka namun titik-titik. Name-nya pas juga, lalu placeholder masukkan password. Oh, type-nya password bukan pas. Lalu kita akan buat tombol submitnya. Kita buat tombol submitnya. Kelasnya button sukses. Nah, button sukses ini tadi kita bisa diambil dari file script yang kita ketikkan. Nah, ini dia bisa mengambil file alert warna merah, lalu warning warna kuning, dan yang kita buat ini sukses warna hijau. Kelasnya button sukses, lalu type-nya submit agar bisa ditekan dan dia bisa login. Lalu value-nya login. Maaf, di sini bukan di tapi input. Sorry. Body HTML. Oke, coba kita cek di webnya. Webnya seperti ini. Sabar. Dia tidak masuk di dalam kotaknya. Harusnya div-nya taruh di sini. Di sini harusnya. Sudah. Coba. Nah, sudah. Nah, sini kita akan buat file yang tadi, yaitu file check login. Oke, kita buat file check login.
file cek login, pertama kita buat PHP. Oke. Lalu kita buat session start. Session start ini digunakan untuk mengaktifkan session PHP. Ini session start. Lalu kita menghubungkan dengan koneksi, yaitu include connector.php, konektor yang ini, agar dia terhubung ke koneksi database. Lalu selanjutnya kita include check input. Kita akan membuat file baru, yaitu namanya check input.php. Fungsinya untuk apa? Fungsinya agar dia mengoreksi, atau jika ada karakter yang tidak sesuai, dia akan mengoreksi karakter tersebut agar tidak terjadi error pada saat login, saat mereka memasukkan karakter spesial seperti tanda tanya, tanda siku, bintang, dan lain-lain. Lalu selanjutnya kita akan buat variabel untuk menangkap data yang dikirim dari form. Kita memakai variabel username. Karena tadi dia menggunakan metode post pada file login main post, jadi pada cek login kita menggunakan post. Nah, lalu dia menerima masukan dari form, yaitu email, namanya email ada di sini. Nah, ini dia akan menerima email yang ini. Lalu yang kedua dia akan menerima password, namanya pass. Yang kedua kita kasih namanya Sandi. Input, kita kasih post, lalu Sandi, pass. Karena name yang digunakan adalah pass, jadi kita taruh email dan pass. Ini untuk menangkap data yang dikirim dari form. Lalu selanjutnya kita akan menyeleksi data admin dengan username dengan password yang sesuai. Dan kita buat dulu variabel data SQL query konektor, lalu select bintang from. Tabel yang saya gunakan yaitu tabel petugas, jadi saya taruh nama tabelnya petugas. Where email emailnya yaitu username yang ini, variable username, and password yaitu yang ini Sandi. Nah, sudah. Lalu kita membuat variabel cek untuk menghitung jumlah data yang ditemukan. Jadi saat login dia akan mencari data itu, yang ada berapa banyak data yang ditemukan, atau yang data yang ditemukan sesuai atau tidak.
Jadi dia akan mencari, kita menggunakan MySQL 6 rows dengan variabel data. Dia akan kembali ke sini, dia akan mengecek. Lalu kita pakai if. Nah, jika cek dia lebih besar dari 0 atau datanya ditemukan, maka dia akan start session username dengan variabel username yang di atas. Lalu session kedua itu yang memeriksa statusnya login. Oke. Nah, jadi saat dia memeriksa berapa banyak data atau jumlah data yang ditemukan, dia if cek. Jika ditemukan, maka session username. Jika sama, maka status login, dan dia akan mengarahkan ke petugas.php. Dia akan mengecek dari data yang dikirim dari file login yang tadi. Nah, jika tidak atau salah, dia akan mengirimkan pesan, dan dia akan mengembalikan ke file login.php dengan pesan gagal. Jika benar, dia akan membawa ke file petugas.php. Nah, cek loginnya seperti ini saja. Lalu selanjutnya kita akan buat, nah ini file cek inputnya. Ini kurang PHP. File cek input. Oke. Kita akan buat cek input.php. Ini fungsinya cek input ini untuk mencegah inputan karakter yang tidak sesuai, seperti yang sudah saya jelaskan tadi pada saat awal. Kita buat function dulu, function input, kita menggunakan variabel data. Nah, sudah seperti ini saja file untuk cek inputnya. Selanjutnya kita akan masukkan kita akan masukkan file yang sembarang. Misalnya kita login. Nah,
Di sini dia mengirim pesan gagal karena semua data yang dicek pada database tidak sesuai dengan data yang saya masukkan di sini. Sekarang kita akan memasukkan data yang sesuai. Pada file Love Laundry. Nah ini, pada file petugas. Nah ini email yang sesuai. Coba kita tes masukkan yang ini. revandisya@gmail.com. Passwordnya 1 sampai 8. Passwordnya 1 2 3 4 5 6 7 8. Kita login. Nah, jadi dia akan mengantar ke file petugas.php. Oke, sampai sini untuk form input login. Kita akan lanjut di video selanjutnya.